Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata. Pemuda miskin selalu dibuli, kini dihina, dipermalukan pas bukber reuni. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Pagi itu, suara hujan gerimis jatuh pelan di atas atap seng yang sudah berkarat. Di dalam rumah mungil yang temboknya mulai mengelupas, seorang pria parubaya bernama Pak Surya tengah duduk termenung di atas tikar tua yang ia jadikan tempat tidur. Ia menatap selembar undangan yang tampak mahal. Tulisannya tercetak tebal di kertas berwarna emas. Sebuah pesta ulang tahun untuk anaknya, Andra, yang kini dikenal sebagai pengusaha muda sukses. Lokasinya di ballroom Hotel Bintang 5 di jantung kota. Pak Surya menghela napas panjang. Undangan itu mengingatkannya pada jarak yang kini membentang di antara dirinya dan anaknya. 5 tahun lalu, Andra meninggalkan rumah demi mengejar mimpi, dan sejak saat itu komunikasi mereka tak pernah sama. Hanya sesekali, sekadar menanyakan kabar. Tangan Pak Surya bergetar memegang undangan itu. Hatinya gundah. Ia tak punya pakaian bagus, bahkan untuk sekadar datang ke pesta. Namun, batinnya terus berbisik. Ini ulang tahun anakmu. Kamu ayahnya. Setelah berjam-jam termenung, ia akhirnya bangkit. Dengan mengenakan kemeja kusam warisan ayahnya dan celana kain yang telah memudar warnanya, ia bersiap. Sepatu yang ia kenakan pun berlubang, disumpal dengan sobekan kain dari bantal tua. Ia berdiri di depan cermin retak, menatap dirinya sendiri. Maaf ya, Endra. Ayah datang seadanya. Motor tuanya meraung berat saat dinyalakan. Suara mesin tua itu seperti protes karena harus kembali menempuh jalan sejauh 20 km menuju pusat kota. Tapi Pak Surya tak peduli. Meski hujan masih menetes pelan, ia tetap melaju, menembus jalanan dengan tatapan yang tak goyah. Sesampainya di hotel, suasana terasa asing. Lampu kristal bergemerlapan di langit-langit lobi. Karpet merah terbentang dari pintu masuk hingga ke aula pesta. Orang-orang berlalu lalang dengan jas dan gaun mahal. Senyuman elegan menghiasi wajah-wajah yang tak ia kenal. Pak Surya berdiri di dekat pintu. Beberapa tamu yang lewat menatapnya heran. Ada yang menutup hidung. Ada pula yang memalingkan wajah sambil tersenyum sinis. Maaf, Pak, undangannya boleh saya lihat? Tanya petugas keamanan sopan tapi tegas. Pak Surya menyerahkan undangan itu dengan tangan gemetar. Matanya menatap lantai. Malu dengan penampilannya sendiri. Silakan masuk, Pak. Langkahnya menyusuri lorong panjang menuju aula terasa berat. Seolah setiap detik membawa beban yang makin menghimpit dadanya. Di dalam ruangan, musik lembut mengalun. Balon, lampu, dan dekorasi megah menghiasi seluruh sudut ruangan. Semua begitu meriah dan mewah. Dari kejauhan, ia melihat Andra, anaknya, tampil gagah dengan setelan jas hitam dan dasi perak. Dikelilingi para tamu penting, rekan bisnis, influencer, dan wartawan. Wajah Andra tampak bersinar, senyumnya lebar, penuh percaya diri. Pak Surya berdiri diam, takut melangkah lebih jauh. Tak ingin mengganggu, tak ingin mempermalukan anaknya di depan umum. Namun sayangnya, tak semua berpikir seperti itu. Seorang wanita muda berpakaian glamor berbisik pelan pada temannya sambil melirik Pak Surya, lalu menertawakan. Lihat tuh, ada pengemis nyasar ke pesta. Lainnya menyambung, atau mungkin dia OB hotel yang salah kostum. Tawa pelan mulai terdengar di berbagai sudut. Beberapa tamu bahkan memotret diam-diam dengan ponsel mereka. Ada yang sengaja menyenggol bahunya sambil pura-pura tak sengaja. Yang lain hanya menatap dari jauh, penuh ejekan. Pak Surya menggenggam tangannya erat. Ia ingin pulang, tapi kakinya tetap tertanam. Hatinya berkata, aku di sini bukan sebagai tamu. Aku di sini sebagai seorang ayah. Sampai akhirnya, tatapan Andra dan Pak Surya bersirobok. Sejenak, dunia terasa berhenti. Namun apa yang terjadi setelah itu,
Bukanlah pertemuan haru seperti dalam dongeng, tapi sebuah reaksi yang membuat seluruh ruangan terdiam sesaat. Sebelum tawa kembali meledak, tatapan Andra tak menunjukkan kegembiraan. Justru sebaliknya, matanya memicing, dahinya berkerut, dan tubuhnya sedikit mundur seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia berbisik ke asistennya yang berdiri di sampingnya. Asisten itu langsung berjalan cepat ke arah Pak Surya. "Permisi, Pak. Boleh saya ajak sebentar ke belakang?" Pak Surya hanya mengangguk. Ia menunduk, mengikuti langkah kaki sang asisten melewati keramaian. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas duri. Bisik-bisik dan tawa kecil masih terdengar di belakang punggungnya. Mereka masuk ke ruang kecil di samping panggung utama. Pintu ditutup. Di dalamnya sudah ada Andra yang berdiri dengan wajah kaku. "Ayah, kenapa datang dengan pakaian seperti ini?" Suara Andra lirih, tapi tegas. Pak Surya mencoba tersenyum. "Maaf, Endra. Ayah nggak punya pakaian bagus. Tapi ayah cuma pengen lihat kamu. Selamat ulang tahun, ya." Andra menarik napas dalam-dalam. "Ayah tahu nggak? Ini pesta formal. Banyak tamu penting. Fotografer media juga ada." Pak Surya diam. Kata-kata itu bukan sekadar teguran. Itu seperti tamparan. Bukan karena kerasnya suara, tapi karena dinginnya hati yang menyuarakannya. "Ayah bikin malu," ujar Andra, kali ini pelan tapi menusuk. "Ayah pulang aja, ya." Pak Surya menatap anaknya. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi ia tak ingin menangis. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berbalik tanpa berkata apa-apa. Langkahnya keluar dari ruangan itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Di luar, pesta masih berlangsung. Musik tetap ceria. Para tamu sibuk berselfie dan tertawa. Dunia terus berputar. Seolah tak peduli ada hati yang baru saja dirobek. Saat tiba di lobi hotel, Pak Surya menoleh sekali lagi ke arah aula, lalu berjalan keluar. Hujan turun lagi. Kali ini lebih deras. Namun tak setetes pun air yang jatuh ke tubuh Pak Surya lebih dingin dari air mata yang ia tahan di dalam. Ia kembali ke motornya, duduk, dan memeluk setangnya erat-erat. Di tengah rintik hujan, ia bicara pelan ke dirinya sendiri. "Ayah memang miskin, Endra. Tapi ayah bukan aib." Motor tuanya menyala dengan susah payah. Dengan suara batuk-batuk dan knalpot bocor, ia kembali ke arah gang sempit tempat ia tinggal. Kontrakan satu petak, dengan atap bocor dan dinding lembab. Sesampainya di rumah, ia buka pintu pelan. Di dalam gelap, hanya lampu neon redup yang menyala di sudut ruangan. Ia duduk di lantai, melepas sepatu yang basah kuyup, lalu menghela napas panjang. Dari dinding, terpajang foto usang Andra saat masih kecil, masih dalam pelukan ayahnya. Foto itu diambil saat Andra menang lomba menggambar di taman kanak-kanak. Di foto itu, senyum Andra begitu cerah, dan Pak Surya masih tampak muda, penuh harap. Pak Surya mengusap foto itu dengan jari yang kini keriput. "Dulu kamu bangga punya ayah, Endra. Sekarang, kamu malu." Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Hujan tak berhenti. Petir menyambar sesekali. Tapi di dalam rumah mungil itu, hanya ada satu cahaya kecil dari lampu, dan satu hati yang sedang pecah perlahan, tanpa suara. Namun justru di malam seperti itu, tekad mulai tumbuh kembali di hati Pak Surya. Luka yang dalam justru membuatnya ingin melangkah. Bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa harga diri seorang ayah tidak bisa ditakar dari baju yang ia kenakan atau motor tua yang ia bawa ke pesta. Karena besok, hidup masih berjalan. Dan Pak Surya tahu, ia belum selesai. Subuh belum tiba ketika Pak Surya terbangun dari tidurnya yang tak pernah benar-benar nyenyak. Sisa hujan malam tadi masih membasahi sudut lantai kontrakan yang bocor. Ia melangkah ke pojok ruangan, mengambil air wudhu dari ember, lalu menggelar sajadah tipis warisan istrinya yang telah lama tiada. Dengan khusyuk, ia menundukkan kepala. Doanya tak panjang, tapi penuh rasa. "Ya Allah, jika aku tak bisa menjadi kebanggaan di mata anakku, setidaknya jadikan aku hamba yang tetap bersyukur." Seusai salat,
Ia duduk bersila, menyalakan laptop tua yang sering ngadat, dan mulai menulis di halaman catatan digitalnya. Di dalam file itu, ada puluhan ide kecil tentang usaha mikro, pengembangan keterampilan warga kampung, dan solusi untuk ekonomi keluarga miskin. Sudah lama ia ingin membantu orang-orang di sekitarnya. Tapi selama ini, yang ia punya hanya semangat, bukan modal. Namun malam semalam telah mengubahnya. Kini, Pak Surya merasa luka yang ia bawa justru menjadi bahan bakar untuk bergerak. Hari-harinya pun mulai berubah. Ia bangun lebih awal. Siangnya tetap bekerja serabutan, menjadi tukang servis barang elektronik keliling, bantu-bantu cuci motor, hingga nguli bangunan kalau ada yang butuh. Tapi malamnya, ia belajar tentang sistem keuangan sederhana, tentang cara menulis proposal dana sosial, tentang teknologi digital yang bisa menjangkau lebih banyak orang dengan modal minim. Awalnya, tak ada yang percaya. Banyak yang menyindir. Pak Surya mau jadi penceramah online. Lah, paham internet aja nggak? Tapi Pak Surya tetap tersenyum. Ia terus belajar diam-diam. Membuat kanal kecil di media sosial. Mengunggah cerita inspiratif. Memberi motivasi bagi sesama orang kecil yang ingin bangkit. Perlahan, pengikutnya bertambah. Komentarnya mulai dibaca orang. Sampai suatu hari, sebuah yayasan sosial yang fokus pada pendidikan dan pemberdayaan warga kampung menawarinya kerjasama. Mereka tertarik dengan gagasan dan ketulusan Pak Surya yang selama ini konsisten tanpa pamrih. Pak Surya, kami ingin ajak Bapak jadi duta program, membina UMKM kecil, jadi pembicara di acara komunitas. Nggak besar, tapi bisa menghidupi dan memberdayakan, kata koordinatornya di ujung telepon. Mata Pak Surya berkaca-kaca. Ia tak menyangka langkahnya yang kecil bisa terdengar sejauh itu. Beberapa bulan setelah kerjasama itu dimulai, kehidupan Pak Surya mulai berubah. Bukan menjadi orang kaya, tapi menjadi orang yang dibutuhkan. Ia sering diundang ke kampus kecil untuk berbicara. Diundang ke acara warga untuk membimbing kelompok usaha rumahan. Bahkan mulai dikenal di lingkaran sosial yang dulu terasa mustahil untuk disentuhnya. Tapi yang paling mengejutkan datang ketika suatu hari ia diundang sebagai pembicara tamu dalam seminar wirausaha muda di sebuah hotel. Tempatnya sama. Hotel mewah yang dulu menelannya dalam diam saat ia dihina di pesta ulang tahun Andra. Di sana, ia akan berbicara di depan puluhan pemilik startup, pemuda pengusaha, dan, tanpa ia sadari, salah satunya adalah Andra sendiri. Namun, pertemuan itu bukan sekadar kejutan. Itulah awal dari hari yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, aula hotel tampak ramai. Banner besar bertuliskan, Seminar Nasional Wirausaha Bangkit dari Nol, terpajang megah di panggung utama. Ratusan peserta memenuhi kursi. Sebagian adalah mahasiswa, sebagian lainnya para pengusaha muda dan perwakilan komunitas startup. Pak Surya datang dengan pakaian sederhana, kemeja putih bersih yang baru ia beli dari hasil mengisi pelatihan pekan lalu, dan celana hitam polos. Tak ada jas, tak ada dasi, tapi sorot matanya penuh keyakinan. Di pundaknya, ia membawa map berisi materi yang ia siapkan sendiri semalam. Seseorang dari panitia mendekatinya. Pak Surya, ini rundown acaranya. Bapak jadi pembicara sesi kedua, setelah sambutan dari Direktur PT Arkatama Digital. Pak Surya mengangguk. Namun nama itu terdengar asing di telinganya. Ia tak tahu siapa direktur yang dimaksud. Yang ia tahu, ia hanya akan berbicara tentang kisah hidupnya, dari penderitaan menuju perubahan, dengan harapan bisa memberi semangat bagi siapapun yang mendengar. Beberapa menit kemudian, acara dimulai. Pembawa acara membacakan nama-nama penting yang hadir. Dan ketika giliran Direktur Arkatama Digital dipersilakan ke panggung, Pak Surya yang duduk di barisan depan menoleh. Langkah pria itu mantap. Jasnya elegan. Wajahnya bersih dan penuh wibawa. Tapi yang membuat jantung Pak Surya berdegup lebih cepat adalah, pria itu adalah Andra, anak kandungnya sendiri. Andra berdiri di podium, menyapa para peserta. Suaranya tegas. Ia berbicara tentang transformasi digital, investasi anak muda,
dan pentingnya mental tangguh di dunia bisnis. Semua terkesan. Sorak-sorai dan tepuk tangan mengiringi pidatonya. Tapi tidak ada satupun yang tahu bahwa sang pembicara berikutnya adalah ayahnya sendiri. Pak Surya hanya menunduk, mencoba menenangkan degup jantungnya. Panitia memberi kode bahwa waktunya hampir tiba. Andaikan dia tahu, ayah juga akan naik ke atas panggung yang sama, bisik hati Pak Surya. Dan tiba waktunya. Nama Pak Surya dipanggil. Sebagian peserta tampak penasaran. Seorang pria sederhana berjalan naik ke atas panggung. Tidak setampan pembicara sebelumnya. Tidak sekuat suaranya. Tapi di matanya, ada pengalaman yang tak bisa dibeli dengan gelar atau kekayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Pak Surya mengalun pelan, namun cukup jelas. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma mantan tukang servis keliling. Tapi hari ini, saya diminta untuk berbagi cerita tentang bagaimana saya belajar bertahan. Bukan untuk jadi besar, tapi agar tidak patah. Andra, yang duduk di barisan VIP, menoleh cepat. Wajahnya berubah. Ia mengenali suara itu. Napasnya tercekat. Matanya membelalak. Itu suara ayah. Ia segera berdiri. Langkahnya kaku. Hatinya bergemuruh. Di panggung itu, di depan ratusan orang penting, berdirilah seseorang yang dulu ia suruh pulang dari pestanya sendiri. Dan kini, orang itu menginspirasi satu ruangan penuh hanya dengan kisah nyata tentang luka, kesabaran, dan perjuangan. Pak Surya berdiri di depan ratusan pasang mata yang kini terdiam menyimak. Suaranya tenang, namun setiap kalimatnya membawa beban bertahun-tahun yang tak pernah ia bagi. Dulu saya pernah datang ke sebuah pesta besar. Pesta ulang tahun anak saya sendiri. Tapi saya bukan tamu kehormatan. Saya bukan siapa-siapa. Saya datang sebagai ayah, yang justru dipandang seperti aib. Beberapa peserta menoleh ke Andra yang kini duduk terpaku. Wajahnya menegang. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Tangan di atas meja menggenggam erat gelas air mineral yang kini bergetar pelan. Saya tidak sakit hati karena saya miskin, lanjut Pak Surya. Tapi saya sedih, karena orang-orang yang pernah saya cintai lupa bahwa tidak semua orang berjuang dengan cara yang sama. Di layar besar di belakangnya, panitia menampilkan foto-foto kegiatan sosial yang pernah Pak Surya jalani. Saat membina ibu-ibu membuat produk rumahan. Saat mengajar anak-anak kampung menggambar. Saat membantu warga memperbaiki jaringan listrik tanpa bayaran. Saya tidak punya perusahaan. Tidak punya gelar tinggi. Tapi saya tahu rasanya lapar. Saya tahu rasanya diabaikan. Dan saya tahu bahwa di luar sana masih banyak yang ingin bangkit, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Suasana ruangan hening. Bahkan suara sendok yang jatuh pun terdengar begitu nyaring. Andra menunduk. Dalam hatinya, potongan-potongan masa lalu terputar kembali. Ia teringat wajah ibunya yang selalu bangga bercerita tentang kerja keras suaminya. Ia teringat masa kecilnya saat naik motor tua ke sekolah, digendong ayahnya saat sakit, dan ditemani begadang saat belajar. Tapi semua itu ia kubur saat ia mulai merasa tinggi. Saat kesuksesan perlahan menutup matanya terhadap akar yang membuatnya tumbuh. Pak Surya masih melanjutkan. Hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk membanggakan diri. Tapi saya ingin kita semua ingat, bahwa sebelum kita berdiri tinggi, kita pernah ditopang oleh orang-orang yang tidak pernah terlihat di kamera. Tepuk tangan bergema. Bukan karena dramatis, tapi karena kata-kata itu menampar kesadaran banyak orang. Mata para peserta berkaca-kaca. Tak sedikit yang mulai menunduk, menyembunyikan rasa bersalah mereka sendiri. Dan Ra perlahan berdiri. Ia melangkah pelan ke arah panggung. Semua mata kini tertuju padanya. Pak Surya belum sadar, hingga ia melihat bayangan anaknya berdiri di samping mimbar. Andra? Gumamnya pelan. Andra tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap ayahnya, lalu menunduk, memegang tangan tua yang mulai keriput itu, dan mengecupnya di hadapan semua orang. Ayah, maafkan aku. Ruangan mendadak penuh isak. Tak ada lagi CEO,
Tak ada lagi peserta seminar. Tak ada lagi posisi tinggi atau status sosial. Yang tersisa hanya seorang anak. Dan seorang ayah yang selama ini ia tinggalkan. Pak Surya mengelus kepala anaknya pelan. Ayah nggak pernah marah. Endra, ayah cuma sedih kamu lupa siapa yang dulu kamu panggil pahlawan. Andra memeluk ayahnya erat. Di atas panggung itu, mereka berdua menangis. Tangis penyesalan dan tangis kebanggaan. Dan tanpa perlu kata-kata lebih, semua orang tahu. Hari itu adalah hari saat satu luka disembuhkan oleh keberanian untuk kembali pulang. Namun kisah ini belum selesai. Karena di balik haru itu, keputusan besar akan segera diumumkan. Keputusan yang akan mengejutkan lebih banyak orang. Termasuk mereka yang dulu ikut menghina. Setelah pelukan itu, Pak Surya dan Andra duduk berdampingan di atas panggung. Pembawa acara sempat terdiam sejenak sebelum dengan suara bergetar mempersilakan Andra untuk memberikan penutup di akhir sesi. Namun Andra tak langsung berbicara. Ia menatap para peserta, lalu menarik napas dalam-dalam. Wajahnya masih basah, tapi sorot matanya kini lebih jujur. Teman-teman semua, saya ingin bicara bukan sebagai CEO, tapi sebagai seorang anak yang selama ini merasa bangga akan pencapaiannya. Tapi lupa siapa yang membuat saya bisa melangkah sejauh ini. Ia menoleh ke ayahnya. Saya pernah mengusir beliau dari pesta ulang tahun saya sendiri. Saya malu karena beliau datang dengan pakaian sederhana. Saya khawatir reputasi saya rusak. Tapi ternyata, saya yang selama ini rusak. Karena telah mencampakkan orang yang paling berjasa dalam hidup saya. Suara tepuk tangan perlahan terdengar. Tapi Andra melambaikan tangan pelan. Jangan tepuk tangan dulu. Karena saya belum menebus kesalahan saya. Dan saya tahu, hari ini, bukan tentang saya. Ia berdiri, mengambil amplop dari balik jasnya, lalu menyerahkannya pada panitia. Saya ingin umumkan sesuatu. Mulai hari ini, saya menyerahkan posisi Direktur Utama PT Arkatama Digital kepada ayah saya, Pak Surya. Ruangan meledak dengan desahan kaget. Beberapa peserta bahkan berdiri dari kursinya. Tak ada yang menyangka keputusan seberani itu akan diucapkan di atas panggung. Termasuk Pak Surya sendiri. Andra melanjutkan. Saya tahu ayah bukan lulusan kampus besar. Tapi beliau lebih layak dari siapapun untuk memimpin. Karena beliau tahu apa itu nilai, apa itu kejujuran, dan apa itu pengorbanan. Pak Surya tergugu. Ia menggeleng pelan, menolak halus, tapi Andra kembali bicara. Ayah, ini bukan hadiah, ini tanggung jawab. Saya ingin semua orang tahu bahwa saya bukan siapa-siapa tanpa ayah. Tepuk tangan menggemuruh, tapi Pak Surya hanya menunduk. Matanya basah. Ia berdiri, lalu menggenggam mikrofon. Terima kasih, Endra. Tapi ayah tidak butuh jabatan. Ayah hanya ingin kamu jadi manusia yang tahu caranya mencintai orang dengan utuh, bukan dengan ukuran pakaian atau harga sepatu. Andra menunduk. Tangisnya jatuh kembali. Pak Surya melanjutkan, tapi kalau kamu benar-benar ingin ayah mengambil tanggung jawab, maka izinkan ayah memimpin bukan sebagai pemilik, tapi sebagai pelayan. Pelayan kebaikan. Untuk memastikan, perusahaan ini tak hanya mengangkat laba, tapi juga martabat manusia. Kata-katanya menyentuh. Beberapa tamu terdiam lama. Di antara mereka, tampak wajah-wajah yang dulu pernah mentertawakan Pak Surya. Beberapa dari mereka adalah relasi Andra yang hadir saat pesta ulang tahun dulu. Ada yang menghindari tatapan. Ada yang tertegun. Hari itu, tak hanya satu generasi yang berubah, tapi satu perusahaan, satu visi, dan satu keluarga yang telah retak, kini kembali utuh. Dan semua dimulai dari satu momen, ketika seorang ayah yang dipermalukan, memilih untuk tetap datang dengan penuh cinta. Namun di balik semua itu, ada satu nama lain. Seorang tamu yang diam sejak awal acara. Ia berdiri di belakang, memakai blazer biru gelap. Ia menyaksikan semua yang terjadi. Dan ia tahu, hari ini belum berakhir. Karena ia adalah bagian dari masa lalu Pak Surya yang belum tersentuh. Dan cerita ini belum selesai. Di sudut ruangan,
Seorang pria berdiri diam. Tak satu pun dari panitia mengenalnya. Ia tak tercatat dalam daftar tamu resmi. Namanya pun tak tertera di kursi undangan. Tapi dari caranya berdiri, dari sorot matanya yang tajam, dan dari gerak bibirnya yang sesekali bergumam pelan, jelas, dia tahu banyak. Ia adalah Herman, kawan lama Pak Surya. Bukan sahabat, bukan juga musuh, tapi seseorang yang pernah menjadi bagian penting dari masa lalu Pak Surya, dan bukan bagian yang indah. 20 tahun lalu, Herman dan Surya sama-sama bekerja di bengkel kecil di pinggiran kota. Keduanya bersaing keras. Namun perbedaan mereka adalah satu. Surya jujur, Herman licik. Dan ketika terjadi penggelapan dana di bengkel itu, nama Surya yang dijatuhkan, meskipun Hermanlah pelakunya. Peristiwa itu membuat Pak Surya dipecat, kehilangan penghasilan, dan harus menjual rumah kecilnya. Sejak saat itu, ia jatuh miskin. Istrinya sakit, anaknya masih kecil, dan beban hidup datang bertubi-tubi. Sedangkan Herman, ia kabur ke kota lain, membuka usaha bengkel sendiri dari uang yang ia curi, dan tak pernah kembali, sampai hari itu. Kini, setelah 2 dekade berlalu, Herman berdiri di tempat ia tidak pernah bayangkan, menyaksikan orang yang pernah ia hancurkan, berdiri di atas panggung, dielu-elukan sebagai pemimpin yang terhormat. Wajah Herman memucat. Ia mencoba berbalik, ingin pergi diam-diam. Tapi langkahnya terhenti ketika suara Andra kembali terdengar, memanggil nama ayahnya untuk tetap di atas panggung untuk menerima kenang-kenangan dari penyelenggara. Dan saat itulah mata Pak Surya bertemu dengan mata Herman. Sekilas, tapi cukup untuk membuat waktu seakan membeku. Pak Surya menatap tajam, namun bukan dengan kebencian. Tatapan itu adalah campuran luka lama dan ketenangan orang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Herman menunduk, lalu perlahan melangkah ke depan, menghampiri panggung. Panitia sempat menghentikannya. "Maaf, Pak, ini area terbatas." Namun Pak Surya mengangkat tangan. "Biarkan. Saya kenal dia." Semua mata kini tertuju pada dua pria tua yang berdiri saling berhadapan. Hening. Bahkan mikrofon yang tak sengaja dibiarkan menyala menangkap detak napas mereka yang berat. Herman membuka suara lebih dulu. Saya tidak datang untuk mengganggu, Surya. Saya cuma ingin melihat dengan mata kepala sendiri, kalau hidup memang bisa berbalik arah." Pak Surya menatapnya lekat-lekat. "Kamu Herman, yang dulu membuang aku seperti sampah." "Ya," jawab Herman lirih. "Aku yang dulu bohong. Aku yang menuduhmu. Aku yang membuat hidupmu jatuh. Dan sekarang aku lihat, kamu lebih tinggi dari siapapun yang pernah menjatuhkanmu." Andra dan seluruh hadirin terdiam. Tak menyangka akan ada pengakuan sebesar itu. Pak Surya tersenyum tipis. "Aku tidak tinggi, men. Aku cuma berdiri. Setelah dipukul berkali-kali, aku memilih untuk tetap berdiri." "Maafkan aku." Suara Herman bergetar. Hidupku hampa. Anakku pergi, istriku tinggalkan. Dan hari ini aku datang, bukan sebagai undangan, tapi sebagai seseorang yang ingin minta maaf, sebelum dunia mengambil semuanya dariku." Pak Surya mengangguk pelan. Ia meraih bahu Herman, dan berkata dengan suara yang dalam, "Luka yang kau buat, sudah menjadi cahaya buatku. Aku sudah memaafkanmu, bahkan sebelum kamu datang ke sini." Herman tak kuasa. Ia berlutut, menangis di depan semua orang. Andra menatap pemandangan itu dengan hati bergetar. Hari ini ia tak hanya menyaksikan kejatuhan dan kebangkitan. Ia menyaksikan puncak tertinggi dari kemanusiaan, memaafkan. Pak Surya mengangkat Herman, lalu memeluknya. Di hadapan ratusan orang, dua masa lalu yang penuh luka akhirnya bertemu dalam pelukan yang menutup seluruh dendam. Ruangan itu pecah dengan tepuk tangan. Bukan karena drama, tapi karena kejujuran dan kemuliaan seorang pria tua yang pernah dianggap hina, namun kini menjadi guru kehidupan. Namun tak lama setelah acara selesai, di belakang panggung, seorang jurnalis muda mendekati Pak Surya. "Pak, izinkan saya menulis cerita Bapak untuk media nasional. Bukan karena prestasi,
tapi karena nilai-nilai yang kami anggap langka dan layak jadi teladan. Pak Surya menatapnya, lalu tersenyum. Tulislah, tapi jangan jadikan aku pahlawan. Tulis bahwa setiap luka adalah jalan pulang bagi mereka yang tersesat. 3 hari setelah seminar yang mengubah segalanya, berita tentang Pak Surya mulai menyebar luas. Bukan hanya di media sosial, tapi juga di berita cetak, radio, hingga stasiun televisi nasional. Headline-nya bukan tentang kesuksesan bisnis, tapi tentang seorang ayah miskin yang pernah dihinakan di pesta anaknya sendiri, lalu berdiri kembali sebagai sosok yang disegani dan dihormati oleh banyak kalangan. Ayah dari gang sempit itu kini jadi inspirasi nasional. Kisah Pak Surya, dari tukang servis keliling menjadi pembicara utama wirausaha muda. Wartawan berdatangan ke kontrakan kecil tempat tinggalnya, yang masih sederhana meski kini banyak tawaran datang. Namun Pak Surya tetap tinggal di sana, karena katanya, rumah ini mengingatkanku untuk tidak sombong. Dulu aku tidur di lantai ini sambil menahan lapar. Aku ingin tetap ingat rasanya. Ia menolak banyak tawaran iklan, undangan talk show, hingga ajakan untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Ia hanya menerima yang benar-benar sesuai dengan nilai hidupnya, memberdayakan orang kecil. Di waktu bersamaan, Andra juga berubah. Ia mulai aktif mendampingi sang ayah dalam kegiatan sosial. Ia menolak tampil di acara hiburan, dan justru fokus membentuk program inkubasi untuk UMKM bersama ayahnya. Dalam salah satu kegiatan pelatihan usaha kecil di daerah pesisir, Pak Surya berdiri di depan para nelayan dan ibu-ibu rumah tangga, lalu berkata, "Kita ini bukan orang gagal. Kita cuma belum diberi kesempatan yang adil. Tapi Allah itu Maha Adil. Asal kita jujur, sabar, dan terus melangkah, satu hari nanti, kita akan lihat sendiri. Ternyata luka yang dulu menyakitkan adalah jalan ke arah yang lebih terang." Kata-kata itu membuat seorang ibu muda menangis. Ia menghampiri Pak Surya setelah acara. "Pak, saya dulu juga ditinggal suami karena dianggap nggak berguna. Tapi setelah dengar cerita Bapak, saya jadi yakin, saya juga bisa bangkit." Pak Surya tak menjawab panjang. Ia hanya menggenggam tangan ibu itu dan berkata, "Jangan cari pembuktian, cari keberkahan. Kalau berkah datang, yang dulu pergi akan melihat, tapi Allah yang akan bicara." Namun satu pagi yang tenang, saat Pak Surya sedang menyapu halaman depan kontrakannya, datang seseorang yang tak ia duga, Rina. Wanita muda, cantik, dan dulunya adalah salah satu orang yang paling keras menghina Pak Surya saat pesta ulang tahun Andra. Ia datang mengenakan pakaian formal, dengan wajah tertunduk dan mata sembab. "Pak Surya, saya ingin minta maaf." Pak Surya mematung sejenak. Bukan karena benci, tapi karena ia tak menyangka bahwa orang-orang yang dulu begitu tinggi, kini satu persatu datang dalam diam, membawa luka mereka sendiri. "Ayo duduk dulu," ucapnya lembut. Rina menatap pria tua itu dengan mata berkaca-kaca. "Saya dulu tertawa saat Bapak difoto di pojok ruangan. Saya ikut-ikutan, padahal saya tahu itu jahat. Tapi saya anggap itu lucu. Dan sekarang, saya yang kehilangan pekerjaan. Saya yang merasa hampa. Saya tahu, ini balasan dari apa yang saya lakukan dulu." Pak Surya menghela napas pelan. "Dengar, Nak, hidup ini memang berputar. Tapi bukan untuk membalas. Untuk menyadarkan. Kalau kamu hari ini merasa bersalah, itu tandanya hatimu masih hidup." Rina menangis. "Kali ini tak bisa ditahan. Apa saya masih bisa menebus semua itu, Pak?" Pak Surya menatap matanya dan berkata, "Bisa. Caranya sederhana. Bantu orang yang dulu kamu pandang rendah. Bantu mereka bangkit. Bukan karena kamu ingin terlihat hebat, tapi karena kamu pernah merendahkan." Hari-hari berlalu. Pak Surya tak pernah naik mobil mewah, tak pindah ke rumah besar. Tapi kini ia memiliki ratusan murid, dari anak muda putus sekolah, janda yang ditinggal suami, hingga orang-orang yang dulu tersesat dalam hidup. Mereka menyebutnya Bapak Perubahan. Andra pun akhirnya berkata dalam satu wawancara, "Dulu aku ingin dikenal dunia karena kekayaanku.
Sekarang aku hanya ingin dikenal sebagai anak dari Pak Surya. Satu hari, di halaman belakang rumahnya, Pak Surya duduk sendirian. Ia menatap langit sore yang mulai memerah. Angin berhembus pelan, membawa suara tawa anak-anak kecil yang sedang bermain di gang sempit. Ia membuka catatan lamanya. Buku yang ia tulis sendiri. Di halaman pertama tertulis, "Kalau suatu hari dunia menertawakanmu, jangan balas dengan tawa. Balaslah dengan bukti. Tapi jangan untuk mereka. Lakukan untuk dirimu sendiri. Dan biarlah waktu yang bicara." Ia menutup buku itu. Tersenyum. Lalu berbisik lirih. "Terima kasih, ya Allah, karena Engkau jadikan luka ini sebagai petunjuk jalan." Waktu berlalu. Musim berganti. Kehidupan Pak Surya kini tak lagi sunyi. Rumah kontrakan mungilnya masih tetap di gang sempit yang sama, namun kini sering disambangi orang-orang dari berbagai penjuru, mahasiswa, aktivis sosial, jurnalis, bahkan anak-anak muda yang ingin belajar langsung darinya. Namun Pak Surya tak pernah merasa lebih dari siapapun. Ia tetap menyapu halaman sendiri setiap pagi. Tetap menyeduh kopi pakai ketel tua. Dan tetap menyapa tetangganya satu persatu dengan senyum yang tidak pernah dibuat-buat. Andra, kini bukan hanya sekadar anak kebanggaan. Ia menjadi rekan sejati sang ayah. Dalam banyak program pemberdayaan, Andra turun langsung, membaur dengan warga, belajar dari bawah. Dan di setiap kesempatan, ia tak pernah lupa menyebut nama yang membentuknya. Semua keberhasilan saya hari ini, hanya satu akar utamanya, seorang ayah yang tak pernah membalas hinaan dengan kemarahan. Namun dalam diamnya, Pak Surya tahu, usianya tidak lagi muda. Setiap bangun tidur, tubuhnya mulai terasa berat. Langkahnya sudah tidak setegap dulu. Tapi semangatnya tetap menyala. Satu malam, saat Andra datang ke rumah membawa makanan kesukaan sang ayah, Pak Surya memintanya duduk. "Endra, ayah mau titip sesuatu." Andra menatap serius. "Apa, Yah?" Pak Surya menyerahkan sebuah buku lusuh, catatan yang selama ini menjadi saksi perjalanan hidupnya. Halaman-halamannya sudah menguning. Tapi setiap baris di dalamnya adalah kisah. Tentang jatuh bangun. Tentang dikhianati. Tentang memaafkan. Tentang bagaimana tetap berdiri saat dunia menyuruh untuk menyerah. Kalau suatu hari ayah nggak ada, kamu teruskan semua ini. Tapi jangan pakai nama ayah. Pakai namamu. Bangun semuanya dengan cara kamu. Tapi jangan lupa, kita tumbuh bukan untuk menjadi tinggi, tapi untuk bisa menaungi. Andra memeluk ayahnya. Lama. Di balik pelukan itu, ada air mata yang jatuh pelan. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Diberi kesempatan menebus semuanya. Beberapa minggu setelah percakapan itu, Pak Surya mulai jarang keluar rumah. Ia lebih sering duduk di depan jendela, melihat anak-anak kecil bermain di gang sempit. Kadang mereka datang padanya, meminta diceritakan kisah lucu. Dan Pak Surya selalu menuruti, dengan tawarnya seperti biasa. Sampai pada suatu subuh, Pak Surya tidak terbangun seperti biasanya. Andra yang pagi itu datang membawa sarapan, menemukan sang ayah masih tertidur di atas sajadahnya. Wajahnya tenang, mulutnya tersenyum tipis. Di sampingnya, masih terbuka halaman terakhir dari buku catatan itu. Tertulis, "Jika suatu hari aku pergi, jangan tangisi aku karena aku pernah dihina. Tapi ceritakan bahwa setiap hinaan bisa jadi jembatan menuju kemuliaan. Jika kita bersabar dan percaya pada janjinya." Andra memeluk tubuh ayahnya. Tangisnya pecah, tapi tidak histeris. Karena ia tahu, ayahnya pergi bukan dalam kekalahan, tapi dalam kemenangan yang paling sejati. Seminggu setelah kepergian Pak Surya, puluhan kota di Indonesia menggelar acara bertajuk "Luka yang Jadi Cahaya". Ribuan orang mengenang perjuangannya. Bukan karena hartanya, bukan karena pangkatnya, tapi karena hati yang besar, yang memaafkan dunia bahkan saat ia disakiti berkali-kali. Andra kini menjalankan yayasan sosial atas nama ayahnya, bukan untuk meninggikan warisan, tapi untuk meneruskan jejak kebaikan. Dan saat ditanya wartawan,
Apa warisan terbesar dari Pak Surya? Ia hanya menjawab. Beliau tidak mewariskan uang. Tapi beliau mewariskan arah. Beberapa bulan setelah kepergian Pak Surya, suasana di gang kecil tempat tinggalnya berubah. Dinding rumah kontrakan yang dulu kusam, kini telah dicat ulang oleh warga dengan sukarela. Di depan rumah itu, berdiri papan kayu sederhana bertuliskan, "Rumah Pak Surya." Disinilah luka disulap jadi cahaya. Orang-orang dari berbagai kota masih datang. Bukan karena penasaran, tapi karena ingin belajar. Tentang sabar, tentang kerja keras, dan tentang bagaimana menjadi manusia yang memanusiakan. Andra, yang kini memimpin yayasan Cahaya Langkah Surya, semakin banyak diundang ke universitas, komunitas, dan pelosok desa. Tapi ia tetap menolak tampil berlebihan. Kalau ayah masih hidup, beliau pasti bilang, lebih baik langkah kecil tapi terus berjalan, daripada langkah besar tapi berhenti di tengah jalan. Dalam satu kesempatan, ia berdiri di hadapan ratusan mahasiswa. Dulu, saya malu pada ayah saya karena miskin. Tapi sekarang, saya malu pada diri saya sendiri, karena pernah menilai manusia dari sepatu dan dasi. Sementara cinta dan pengorbanan tidak pernah ditulis di atas label harga. Di layar belakangnya, muncul foto-foto kenangan. Pak Surya sedang menyervis motor warga, memberi pelatihan ibu-ibu, mendongeng untuk anak-anak, dan berdiri memegang mikrofon di seminar nasional. Salah satu peserta bertanya, "Apa Bapak tidak lelah menjalani semua proses itu?" Andra hanya tersenyum. "Lelah itu pasti. Tapi ayah saya pernah bilang, kalau kamu lelah tapi tidak mengeluh, berarti kamu sedang tumbuh." Tahun berikutnya, buku catatan tua milik Pak Surya diterbitkan menjadi buku resmi berjudul Diam yang Menggema, Kisah Seorang Ayah yang Bangkit dari Hinaan. Buku itu menjadi bestseller, dibaca di sekolah, kantor, bahkan masuk daftar bacaan wajib di beberapa komunitas penggerak sosial. Setiap lembarannya mengandung luka, tapi juga pengampunan. Dan di bagian penutup, tertulis kalimat yang menjadi warisan hidupnya. "Kalau hari ini kamu jatuh, jangan malu. Karena pohon yang besar, dulu juga benih kecil yang diinjak-injak sebelum tumbuh menjulang. Bersabarlah. Dunia akan mendengarmu saat waktunya tiba." Malam itu, Andra duduk di balkon rumah barunya. Rumah itu dibangun di tanah yang dulu digunakan ayahnya untuk membantu warga. Tak ada pagar tinggi, tak ada satpam. Hanya ada taman kecil, lampu gantung sederhana, dan sebuah bangku kayu tua. Ia duduk di sana, memandang langit. Ditemani secangkir teh hangat, ia membuka catatan baru. Tapi bukan lagi dengan tujuan membalas dunia, melainkan untuk menuntun yang tersesat. Tiba-tiba, dari arah gerbang, datang seorang anak laki-laki kecil, mengenakan baju lusuh, membawa kantong plastik besar berisi botol bekas. Andra memanggilnya, "Adik, sini dulu." Anak itu ragu, tapi Andra mengajak duduk, memberi teh hangat, lalu bertanya pelan, "Namamu siapa?" "Udin, Pak." Andra tersenyum. "Kalau Udin mau, mulai besok, datang ke sini. Belajar, main. Nggak usah takut. Dulu, ayah saya juga memulai dari gang sempit, sama seperti kamu." Udin menatap Andra dengan mata polos. Dan dari tatapan itu, Andra tahu, perjalanan belum berakhir. Karena selama dunia masih punya luka, selama masih ada orang yang dipandang sebelah mata, maka kisah Pak Surya akan terus hidup. Bukan di layar, bukan di panggung, tapi di hati orang-orang yang memilih bangkit, dengan diam yang menggema. Hikmah cerita dan renungan kehidupan. Dalam kehidupan ini, seringkali kita memandang seseorang hanya dari luarnya saja. Dari bajunya, sepatunya, motornya, rumahnya, bahkan dari pekerjaan dan jumlah penghasilannya. Kita lupa bahwa harga diri manusia tidak bisa diukur dengan materi. Kita lupa bahwa setiap orang memiliki perjuangan yang tak tampak, luka yang tak terlihat, dan kekuatan yang tak terdengar. Cerita ini adalah pengingat. Kisah Pak Surya, meskipun fiktif, dibuat begitu nyata karena menggambarkan kisah banyak orang yang mungkin selama ini tak terdengar suaranya.
Ia mewakili wajah-wajah tua di ganggang sempit. Ia mewakili para ayah yang rela tidur lapar asal anaknya tetap sekolah. Ia mewakili mereka yang tetap tersenyum meski dunia telah berkali-kali menolak kehadirannya. Pak Surya adalah lambang dari kekuatan sejati, kekuatan dalam diam, dalam sabar, dalam menahan amarah, dan dalam memaafkan. Ia menunjukkan bahwa membalas hinaan bukan dengan dendam, melainkan dengan pencapaian, dan keberkahan adalah bentuk balas dendam paling elegan yang tak perlu banyak kata. Karena waktu akan bicara jauh lebih lantang daripada mulut siapapun. 1. Jangan remehkan siapapun. Hikmah pertama yang bisa kita petik adalah, jangan pernah meremehkan siapapun, terutama orang tuamu sendiri. Dalam cerita ini, Andra sempat merasa malu terhadap ayahnya. Ia lebih memilih reputasi daripada menghargai akar yang telah membuatnya tumbuh. Padahal, keberhasilannya tidak pernah lepas dari peluh dan doa seorang ayah yang setiap malam menahan lapar demi membelikan buku. Seorang ayah yang pernah menjual satu-satunya motor tua agar anaknya bisa ikut bimbingan belajar. Ayah yang tidak menangis saat dimaki orang lain, tapi menangis saat melihat anaknya kehilangan arah. Dua dunia ini berputar. Cerita ini juga menggambarkan dengan sangat jelas bahwa roda kehidupan terus berputar. Hari ini mungkin kita di atas, besok bisa jadi di bawah. Begitupun sebaliknya. Apa yang kita tanam hari ini akan kita tuai, entah dalam bentuk keberkahan atau balasan. Herman, kawan lama Pak Surya yang dulu menuduh dan menjatuhkannya, akhirnya datang sendiri untuk meminta maaf. Rina yang dulu tertawa saat Pak Surya diusir dari pesta, akhirnya menangis di depan kontrakan beliau. Semua terjadi bukan karena kebetulan, tapi karena hidup selalu punya cara untuk menyentuh hati kita dengan caranya sendiri. 3. Ayah, sosok yang sering terlupakan. Kita sering memuja ibu, dan memang itu tak salah. Ibu luar biasa. Tapi tak jarang kita melupakan sosok ayah yang diam-diam menjadi pondasi yang memikul segalanya. Ayah bukan hanya pencari nafkah, tapi juga penjaga martabat keluarga, penenang dalam diam, dan pejuang dalam senyap. Pak Surya menggambarkan betapa banyak ayah di luar sana yang memilih diam saat dihina. Yang lebih memilih mundur agar anaknya bisa melangkah lebih maju. Yang lebih memilih tidur di lantai agar anaknya bisa punya kasur layak. Yang lebih memilih dianggap tak berarti, asal anaknya tidak merasa kekurangan. Cerita ini adalah bentuk penghormatan bagi mereka. 4. Memaafkan adalah puncak kekuatan. Ketika Pak Surya memaafkan Herman, saat beliau memeluk Rina yang menangis di depan rumahnya, saat beliau menolak jabatan tinggi demi menjadi pelayan kebaikan, itulah puncak dari kekuatan sejati. Karena tidak semua orang bisa memaafkan. Dan tidak semua orang kuat menahan diri saat balas dendam bisa saja dilakukan. Namun beliau memilih untuk tidak menjatuhkan. Karena beliau tahu, jatuhnya seseorang bukan kemenangan, tapi mengulurkan tangan kepada yang terjatuh. Itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. 5. Tidak semua pahlawan tampil di panggung. Pak Surya tidak pernah tampil di media sosial. Ia tak pernah bangga-banggakan diri. Ia tak ingin dikenal. Tapi justru karena itu, semua orang mencintainya. Karena beliau ikhlas. Dan itulah yang membuat cerita ini menggema. Dalam dunia yang penuh pencitraan, masih ada orang-orang yang bekerja dalam senyap. Masih ada tangan-tangan tua yang menanam benih dengan sabar, tanpa pernah berharap tepuk tangan. Masih ada suara yang tak terdengar tapi mengubah kehidupan banyak orang. Dan kisah ini adalah dedikasi untuk mereka semua. Ayat Al-Quran yang menjadi pelita. Kita ingat satu ayat dalam Al-Quran yang seakan menjadi penjelas dari seluruh kisah ini. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang tuamu dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil. Quran Surat Al-Isra 24. Ayat ini sederhana, tapi maknanya dalam. Bahwa sebesar apapun kita nanti, sebanyak apapun gelar dan harta yang kita kumpulkan, tidak akan pernah cukup jika kita tak menundukkan diri pada mereka yang telah membuat kita bisa berdiri, ayah dan ibu. Pernyataan penting. Cerita ini adalah fiktif, namun dibuat seperti nyata agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Nama, peristiwa,
Dan tokoh adalah hasil karya imajinatif yang dibentuk dari pengalaman sosial dan fenomena kehidupan nyata di sekitar kita. Tujuan utama cerita ini bukan untuk menghakimi siapapun, melainkan untuk mengingatkan bahwa hidup ini lebih luas dari sekadar penampilan luar. Bahwa cinta orang tua tak pernah bisa dibayar, dan bahwa setiap luka bisa menjadi cahaya jika kita mau bersabar, belajar, dan memaafkan. Penutup dan ajakan. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini hingga akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi cermin bagi kita semua. Jika kalian merasa cerita ini menyentuh, bermanfaat, atau mewakili isi hati kalian yang pernah merasa direndahkan, dihina, atau bahkan dilupakan, jangan diam. Komentar di bawah agar kami tahu bahwa kamu hadir. Klik like agar cerita ini bisa menjangkau lebih banyak hati. Dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya yang akan membuka mata dan hati kita tentang kehidupan, kemanusiaan, dan kekuatan dari dalam diri. Mari kita terus tumbuh bersama. Mari kita terus menyebarkan kebaikan. Dan mari kita ingat, diam yang lama bisa menjadi suara yang paling menggema.